A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilanovi Iswardani, NIM 24060100234. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai articulation solaris atau solaris. Pengertian articulation solaris atau solaris adalah jenis sendi sinovial yang permukaannya cekung atau cembung. Sendi ini dapat ditemukan di ibu jari, toraks, telinga tengah, dan tumit. Fungsi dari articulation solaris atau solaris, atau bisa disebut juga sendi plana, yaitu adalah untuk memungkinkan gerakan dua arah pada sendi. Yang pertama, gerakan ke depan ke belakang, atau bisa disebut fleksi ekstensi. Berikut ini adalah contoh dari gerakan fleksi ekstensi. Yang kedua, gerakan ke samping. Bisa disebut juga abduksi atau aduksi. Abduksi dan aduksi. Berikut ini adalah perbedaan gerak abduksi dan aduksi. Wow. Selanjutnya, karakteristik. Yang pertama, bentuknya seperti pelana kuda. Kedua, memungkinkan tulang bergerak ke berbagai arah, yaitu gerakan ke depan belakang dan samping kanan kiri. Yang ketiga, meskipun cukup fleksibel, sendi plana tidak dapat bergerak memutar. Seperti ini ya, tidak bisa memutar. Ini bisa kalau ibu jari, kalau yang lain tidak bisa. Yang keempat, hubungan antara dua tulang atau lebih. Selanjutnya, jenis sendi. Jenis sendi itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, sendi trapezium metakarpal atau sendi plana yang menghubungkan tulang trapezium dan tulang metakarpal di pangkal ibu jari. Yang kedua, sendi sternoclavicular, yaitu sendi plana yang menghubungkan tulang selangka dan tulang dada bagian atas. Yang ketiga, sendi inscudomalleor, yaitu sendi plana yang berada di bagian dalam telinga. Selanjutnya, ada nama sendi. Yang pertama, sendi carpometakarpal 1 atau sendi di pangkal ibu jari. Yang kedua, sendi sternoclavicular atau sendi antara tulang sternum dan clavikular. Yang ketiga, sendi interpelagial atau sendi antara jari. Sendi antara jari. Mempertemukan beberapa tulang. Pertama, os trapezium atau tulang karpal trapezium. Bagian ini dari tulang pergelangan tangan. Itu adalah os trapezium atau bisa disebut tulang karpal trapezium. Yang kedua, os metakarpal 1, yaitu tulang metakarpal pertama di bagian dari tulang ibu jari. Metakarpal pertama di bagian ibu jari. Sini. Kemungkinan gerak sendi. Yang pertama, fleksi dan ekstensi. Gerakan ke depan dan ke belakang. Kedua, abduksi dan aduksi. Gerakan menjauh dan mendekat. Ini seperti menjauh, mendekat, gitu ya contohnya. Yang ketiga, kirkumodaksi, yaitu kombinasi dari gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan itu yang menghasilkan gerakan melingkar. Contoh-contoh dari articulation solaris atau solaris.
Pertama, ada sendi karpometakarpal, yaitu di bagian ibu jari. Itu adalah contoh yang paling terkenal di sendi pelana atau articulation solaris atau solaris. Sendi ini menghubungkan tulang trapesium dan metakarpal pertama. Gerakan yang dihasilkannya adalah fleksi dan ekstensi, abduksi, aduksi, dan aposisi. Kemampuan ibu jari yang menyentuh dari jari lain seperti ini. Ini ada ini. Terus kalau melingkar tidak bisa ya guys. Terus yang kedua, gerakan antara tulang incus dan malleus di telinga tengah. Sendi ini adalah sendi pelana kecil yang ditemukan di antara dua tulang pendengaran di telinga tengah, yaitu incus atau landasan dan malleus atau martil. Meskipun kecil, sendi ini memainkan peran penting dalam menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke kolea. Cukup sekian penjelasan saya mengenai articulation solaris atau solaris. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.